Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, narator Cici Cuit, yang mengupas tentang kejadian di atas muka bumi beserta kisah-kisah yang mengiringinya. Kali ini kita akan membahas tentang banyaknya tanda-tanda kiamat di sekitar kita, baik yang sudah terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di masa kini. Kali ini kita akan mengupas sebuah buku yang dikarang oleh Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita akan membahas dalam judul banyaknya tanda-tanda kiamat. Baiklah Sobat Cici Cuit, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya untuk di subscribe channel ini, di like dan di share agar kami mengetahui perkembangan tentang channel ini. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, aku pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berwudu sambil menunduk. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan memandang kepadaku, lalu bersabda, ada 6 perkara yang akan menimpa kamu sekalian, wahai umat. 1. Kematian nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar berkata, mendengar hal itu seakan-akan jantungku copot dari tempatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, itu yang pertama. Lalu harta melimpah ruah di tengah kamu sekalian, sampai-sampai ada seseorang laki-laki diberi upah 10.000, namun dia belum juga rela menerimanya. Yang kedua, terjadilah huru-hara yang memasuki setiap rumahmu. Yang ketiga, lalu kematian bagaikan bulu kambing. Yang keempat, lalu terjadi gencatan senjata antara kamu dengan Bani Asfar atau bangsa Eropa. Lalu mereka menghimpun kekuatan untuk menyerang kamu selama 9 bulan, seperti masa kehamilan wanita. Kemudian mereka merasa lebih baik berkhianat terhadap kamu sekalian. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kelima, lalu ditaklukkannya suatu kota. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang keenam. Saya bertanya, ya Rasulullah, kota manakah yang akan ditaklukkan? Konstantinopel atau Roma? Kemudian beliau menjawab, Konstantinopel. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Tabuk. Waktu itu beliau berada dalam sebuah kemah yang berwarna sawo matang. Beliau bersabda, hitunglah 6 peristiwa menjelang terjadinya kiamat. 1. Kematianku, kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, kemudian yang menyergap kamu sekalian bagaikan bulu kambing,
Kemudian harta melimpah ruah, sehingga seorang laki-laki diberi upah 100 dinar, namun masih tetap juga tidak rela menerimanya. Kemudian terjadi huru-hara yang tidak membiarkan satu rumah pun dari bangsa Arab kecuali dimasukinya. Kemudian gencatan senjata antara kamu sekalian dengan Bani Aspar atau bangsa Eropa. Lalu mereka berkhianat. Mereka datang kepadamu dengan membawa 80 bendera. Di bawah tiap-tiap bendera ada 12.000 tentara. Tanda-tanda menjelang kiamat terjadi. Menurut Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemah besar kaum muslimin pada hari pertempuran sengit ada di Ghouta, di sebelah kota yang bernama Damaska atau Damaskus, salah satu kota terbaik di Syam. Kemudian menurut riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 peristiwa yang termasuk pertanda kiamat: kematianku, ditaklukkannya Baitul Maqdis, kematian yang menyergap masyarakat bagaikan buru kambing, huru-hara dengan bencana yang memasuki rumah setiap rumah muslim, laki-laki diberi upah 1.000 dinar namun tidak rela menerimanya, dan pengkhianatan bangsa Romawi. Mereka menyerbu dengan membawa 80 bendera. Di bawah tiap-tiap bendera ada 12.000 tentara. Perintah Rasulullah agar bersegera melakukan amal soleh sebelum terjadinya 6 peristiwa. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, cepat-cepatlah kamu sekalian melakukan amal soleh sebelum datangnya 6 peristiwa: terbitnya matahari dari barat, datangnya Dajjal, munculnya asap, munculnya binatang melata dari dalam bumi, kemudian setiap kamu sekalian, dan perkara umum atau kiamat. Qatadah berkata, apabila Rasulullah mengatakan perkara umum, maka yang dimaksudkan ialah perkara kiamat. Dalam riwayat Imam Ahmad yang lainnya dari Hudzaifah bin Asad, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul di hadapan kami ketika kami sedang memperbincangkan kiamat. Kemudian beliau bersabda, apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami memperbincangkan soal kiamat. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kiamat tak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda: asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 kali tanah tenggelam di timur, tanah tenggelam di barat, dan tanah tenggelam di Jazirah Arab. Dan akhir dari semua itu adalah api yang muncul dari arah timur menggiring manusia menuju tempat penghimpunan mereka. Pertempuran sengit melawan bangsa Romawi yang berakhir dengan jatuhnya Konstantinopel. Di waktu itu muncullah Dajjal, lalu Nabi Isa bin Maryam turun dari langit yang terdekat dengan bumi di atas menara putih sebelah timur di kota Damaskus saat salat subuh, sebagaimana yang akan diterangkan nanti selengkapnya berdasarkan hadis-hadis sahih. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Zul Ma'mar, Rasulullah SAW beliau bersabda, kamu sekalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang senantiasa, dan kamu bersama mereka akan mengalahkan musuh yang ada di belakang mereka. Lalu kamu selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kamu singgah di suatu padang rumput yang berbukit-bukit. Tiba-tiba bangkitlah seorang laki-laki Romawi lalu mengangkat salib seraya berkata, salib lebih unggul. Maka dihampirilah dia oleh orang laki-laki dari kaum muslimin lalu dibunuhnya. Mulai saat itulah orang-orang Romawi berkhianat dan terjadilah peperangan sengit. Mereka menghimpun kekuatan yang menyerang kamu sekalian. Lalu datanglah mereka kepadamu dengan 80 bendera, tiap-tiap bendera disertai 10.000. Menurut Imam Ahmad
dari Asyir bin Jabir, dia berkata, pada suatu ketika angin merah bertiup kencang di Kufah, maka datanglah seorang laki-laki yang tidak tahu adat mengatakan, ketahuilah hai Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah datang. Waktu itu Abdullah sedang bertelekan, lalu duduk seraya berkata, sesungguhnya kiamat tak akan terjadi sehingga tidak ada lagi pembagian warisan dan tidak ada lagi harta rampasan perang yang diterima dengan gembira. Asyir berkata, sesudah itu Ibnu Mas'ud berbicara dengan isyarat tangannya. Dia katakan, begini, sambil menunjuk ke negeri Syam. Lalu berkata, musuh akan berhimpun untuk menyerang kaum muslimin dan kaum muslimin pun berhimpun untuk menyerang mereka. Saya berkata, bangsa Romawikah yang Anda maksud? Dia menjawab, ya. Dan pada pertempuran itu terjadilah kemurtadan besar-besaran. Asyir memberi penjelasan, maksudnya, waktu itu kaum muslimin akan bertekad bulat untuk mati, takkan mundur kecuali menang. Maka mereka pun bertempur sampai terhalang oleh malam, barulah mereka berhenti masing-masing, tak ada yang menang dan tekad itu pun dilupakan. Kemudian kaum muslimin bertekad bulat Demikianlah Sobat Cici Cuit, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk menjadi bahan pencerahan kita semua. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya narator Cici Cuit, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.